Lama dan masuknya tanggung jawab kepada pejabat yang lain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini menjadi titik awal. Yang pertama, kami atas pemerintah Kota Sawalunto mengucapkan selamat kepada Pak Supar yang telah secara resmi sebagai camat Kecamatan Selungkang. Jadi tentu dengan harapan amanah yang kita berikan ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau kita flashback, kalau kita kaji ke belakang, camat ini adalah pimpinan di kecamatan. Jadi kalau sebagai pimpinan tugasnya itu sangat banyak sekali. Tadi dibacakan dari camat ada 9 ya, itu yang tertulis, yang tertulis, dan banyak yang tidak tertulis. Kalau jadi pimpinan kok di kecamatan, kita tidak punya jam kerja lagi. Jam kerjanya dari awal terbit matahari sampai lo terbit matahari. Jadi segala sesuatu diurus, Pak. Sadonya kita urus, riol yang macet kita urus, pohon tumbang kita urus. Kalau dalam perontakan nggak pernah bantu, tapi itu wajib kita urus. Ada konflik internal di masyarakat kita urus. Cuma mungkin mekanisme pengurusannya kita harus bekerja sama dengan semua pihak, semua stakeholder yang ada. Di Selungkang ada 5 kepala desa. Ini memang fungsi koordinasi, karena memang tugas camat itu adalah perwakilan pemerintah di daerah kecamatan. Di wali kotanya kecamatan Selungkang kok Pak camat. Artinya ini dalam rangka menyederhanakan administrasi supaya tidak menumpuk di satu tempat. Perlu fungsi koordinasi. Bagaimana roda pemerintahan ini berjalan dengan baik? Bagaimana pembangunan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Bagaimana visi misi kepala daerah, visi misi yang tercantum dalam RPJMD bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tentatif waktu yang dilaksanakan. Kita punya program dan visi misi, dan semuanya kepala desa punya tanggung jawab moral bagaimana mensejahterakan masyarakat. Begitupun camat, begitupun kepala daerah. Ini yang harus dikuatkan untuk masa yang akan datang. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini secara baik dengan sendiri. Perlu koordinasi dengan masyarakat. Desa mau membangun perlu koordinasi. Tetapi wajib perlu koordinasi. Apa yang dibangun di desa wajib disesuaikan dengan RPJMD Kota. Sekarang kita sedang membuat peraturan bagaimana program-program yang kita laksanakan itu desa pun punya arahan yang jelas. Berapa persen untuk ekonomi kerakyatan, berapa persen untuk bidang pariwisata, supaya kita terarah. Aturan ada, regulasi ada dari pusat, tetapi hanya dalam bentuk global. Kita akan mengatur secara lebih rinci, supaya tugas kita ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Karena sudah ada pembagian tugas dan kewenangan. Ada kepala desa, ada camat, ada kepala daerah, ada gubernur dan presiden. Jadi sudah berbagi tugas. Dan ini yang perlu kita tidak lanjuti untuk masa yang akan datang. Dulu kita juga membangun, desa membangun, kecamatan membangun, pemerintah kota membangun, cuma anggarannya terpusat di APBD. Sekarang tidak lagi. Sudah ada anggaran yang diberikan dari APBD dan dari pemerintah pusat, ada 2 anggaran yang diberikan kepada desa. Gunanya, tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di tingkat desa. Dan ini wajib punya blueprint yang jelas. Harus jelas. Ini mungkin yang harus kita perbaiki untuk masa yang akan datang.
Artinya, kalau bicara uang APBD, APBDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ini harus dibelanjakan, dia akan habis. Tapi bagaimana uang tersebut bermanfaat, terasa manfaatnya oleh masyarakat. Jadi mungkin camat yang paling intens kita lakukan bagaimana desa-desa ini bisa membuat APBDes dan program kerjanya itu lebih terinci dan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat. Desa punya anggaran, tetapi secara infrastruktur desa kurang mumpuni karena aparatnya sangat terbatas. Inilah fungsi camat, bagaimana mengkoordinir pertama pembangunan anggaran yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa itu bisa bermanfaat secara langsung dan punya program yang jelas. Kemudian sesuai dengan visi misi kota. Jadi tidak dulu ke kepala desa, aku punya ide lo sendiri, pariwisata, Sawalunto visinya kota wisata tambang berbudaya. Di desa itu kami gue yang lain, kami tidak wisata, kami tidak satu wisata, bukan begitu. Kita satu jalur. Nah, ini yang wajib kita koordinasikan. Jadi mekanisme APBDes pun nanti koordinasinya dengan kecamatan nanti disinkronkan dengan Balai Bantan atau beda. Jadi semua uang kita habis, tetapi manfaatnya step by step terasa oleh masyarakat. Ini yang perlu kita lakukan untuk masyarakat. Dan ini adalah tugas kami. Jadi fungsi koordinasi memang wajib dilakukan. Kemudian juga masalah ketertiban dan lain sebagainya dan keamanan, tentu kita ada Forkopimda. Ini juga tugas yang wajib dilaksanakan. Bagaimana kita akan membangun kalau keamanan dan ketertiban tidak berjalan dengan baik. Bagi kita dalam ketertiban dan keamanan di Kecamatan Sulungkang. Jadi segala sesuatunya itu adalah koordinasi. Jadi kalau bicara tugas dengan dilantiknya sebagai pimpinan, apakah itu pimpinan desa, camat dan lain sebagainya. Ini kita sudah mengamanahkan waktu, sudah menyerahkan waktu. Tidak ada lagi waktu yang privasi. Waktu kita adalah untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan masyarakat di supaya tidak ada kendala di ini sangat penting sekali kami sampaikan karena memang jabatan itu amanah dan amanah harus dilaksanakan dengan baik dan kami yakin mungkin tidak semua kita berpengalaman dalam jabatan-jabatan tersebut. Apa yang disampaikan Pak Supar tadi, beliau pengalamannya di Batu. Kami pun juga tidak punya pengalaman sebagai kepala daerah, tapi bagaimana kecepatan kita menyesuaikan dengan formasi dan jabatan kita. Itu yang penting. Bagaimana kita banyak membaca, mentelaah aturan dan regulasi, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan jabatan yang beliau menangani. Dan ini kami yakin, makanya kami menunjuk Pak Supar, kami yakin beliau mungkin orang yang mampu berkoordinasi. Mudah-mudahan amanah ini bisa dilaksanakan. Kemudian kepada Pak Hasril Hasan sebagai camat, ini camatnya sudah berpengalaman karena sebelum di Silungkang juga sebagai camat di Telawi dan cukup lama sekali, termasuk camat yang berprestasi. Kami atas nama pemerintah Kota Sawalunto mengucapkan terima kasih atas apa yang beliau lakukan. Dan kalau kita lihat tadi masa tugas di Sawalunto ini sudah sangat lama sekali, sudah banyak yang beliau perbuat. Bagaimana membangun Kota Sawalunto ini, bagaimana melayani masyarakat. Oleh sebab itu atas nama pemerintah Kota Sawalunto, apa-apa yang beliau lakukan, tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di samping program pembangunan pada hari ini kami juga menyampaikan info bahwa kita Kota Sawalunto sudah masuk tatanan normal baru. Ini masalah COVID. Kalau beberapa waktu yang lalu kita PSBB, segala sesuatunya dibatasi. Kalau sekarang tatanan normal COVID, tatanan normal produktif aman COVID. Artinya apa? Segala sesuatu kegiatan sudah boleh kita laksanakan, tetapi dengan standar protokol kesehatan. Karena COVID ini belum turun. Dan disangka new normal pula normal gitu, tidak normal.
Cuma kita tidak kuat, tidak sanggup terlalu lama untuk berdiam diri di rumah. Jadi ini penting sekali, jangan lalai gitu. Covid kok bukan segala sesuatu yang harus ditakuti. Ini takut. Tetapi kita harus hati-hati dan patuh terhadap regulasi yang ada. Jangan lalai. Kalau lalai sombong, sombong, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Beberapa negara yang sudah masuk tatanan new normal, yang katanya COVID-nya sudah hilang, ini karena sudah sombong, nggak ada lagi COVID di daerahnya, akhirnya berkembang lebih banyak daripada previous. Kita belum habis. Ini beda. Kita belum habis COVID, tetapi kita tidak kuat lagi untuk berdiam diri lama di rumah, tanpa aktivitas, tanpa produksi, tanpa pergerakan ekonomi. Kalau ini kita pertahankan, akan terjadi krisis yang luar biasa di negara kita. Jadi kita tetap beraktivitas, tapi standar protokol kesehatan wajib kita. Karena ibarat perang lawan COVID ini berbeda. Kalau orang tua kita tahun 45 dengan bangun cacing nampak lawan yang akan dihadang. Kalau sekarang tidak nampak, lawannya. Jadi memang dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan terhadap regulasi. Jadi kami mengimbau kepada kita semua tetap patuh terhadap apa yang disarankan oleh pemerintah. Apa regulasi yang kita. Tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Camat, kita sudah membahas protap-protap bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan aman terhadap standar protokol kesehatan. Termasuk pakai masker. Ini kebiasaan yang berat sekali. Berat Bapak Ibu sekalian. Berapa kali kita video conference, Zoom meeting dengan beberapa masyarakat, termasuk masalah pasar, agak sulit, payah pakai masker tuh Pak, sesak mau iya Pak, karena memang agak tertahan, napas kita agak tertahan. Tapi dengan masker inilah bisa mengurangi penyebaran COVID ini sampai 95%. Karena door prize, percikan, helio segala macam. Kalau jarak kita itu kurang dari setengah meter, itu kalau ada yang positif kan? Inilah yang tameng kita paling kuat. Jadi kalau ada pun yang positif, kalau pakai masker, jaraknya jauh, maskernya bagus, sangat penting. Walaupun ini agak berobat biasa, jadi kesannya memang nggak sombong, kurang masalah. Kalau galak nggak nampak segala macam, tapi itulah tantangan normal lagi. Ini yang harus kita peduli. Jadi efek pandemi ini merubah kebiasaan. Kemudian kami juga mengimbau untuk kepala desa dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. COVID kita di Solo 2 kasus yang positif semua sudah negatif. Alhamdulillah, ini berkat kerjasama semua pihak, berkat kepatuhan dan ketaatan kita, berkat program yang kita lakukan, bagaimana kita memeriksa secara acak. Berbeda dengan positif COVID di daerah lain, PDP yang kita periksa. Di daerah lain itu PDP yang diperiksa. Ada pasien sakit di rumah sakit diperiksa, bertemu positif. Kalau kita tidak, kita cari kemana? Kita ambil sampel secara acak, kita undang seluruh masyarakat, beberapa perwakilan dari masyarakat, itu kita periksa. Jadi kita cari. Beda penanganan. Dengan harapan kalau ketemu yang positif, cepat penanganan, cepat kita tracking. Di hasil tracking ini, seluruh yang berkontak fisik dengan yang positif, ini semua kita periksa. Kita kejar mata rantai. Dan alhamdulillah ini program yang sangat berhasil, kita selalu teruskan. Tapi kita tidak boleh berhenti. Tugas kita yang ke depan adalah, di samping masalah virus, adalah masalah ekonomi. Otomatis dengan adanya COVID, pergerakan pertumbuhan perputaran uang ini turun sampai 50%. Ekonomi kurang bergerak. Jadi kita harus menyiapkan program-program baru, inovasi-inovasi baru bagaimana menggerakkan UMKM. Ini yang kita sebut dengan program recovery.
recovery. Dan ini kepala desa juga harus membuat ini. 2021 kita harus membuat program-program yang langsung berhubungan pada masyarakat UMKM, sektor pertanian. Ini merupakan sektor yang menurut kita tidak terganggu dengan COVID. Ini perlu kita tingkatkan di saya. Jadi kalau kita membuat APBDes itu lebih banyak programnya ke sektor-sektor yang seperti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara real. Walaupun ini dalam kelas yang sangat kecil. Tapi kami yakin dengan pergerakan ini mungkin kita bisa keluar. Jadi yang bisa keluar dari krisis COVID ini dengan baik adalah orang-orang yang mampu berinovasi membuat program yang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kami yakin mungkin banyak ide-ide di antara kita. Dan sebab itu lebih banyak kita berdiskusi, desa, camat, dan lain seluruh stakeholder, bagaimana kita bisa keluar, dan pemerintah kota juga sudah menyiapkan program recovery untuk ekonomi 2021. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan COVID ini cepat selesai dan pemerintah bergerak dengan baik, dan kami mengucapkan selamat kepada camat yang baru dan camat yang lama beserta Ketua PKK. Mari kita bersama-sama membangun Kecamatan Silukang ini, dan kami yakin kebersamaan inilah yang membuat kita kuat. Karena sama-sama kami yakin kita bisa selesai pekerjaan dengan baik. Saya rasa itu saja dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.